semua orang percaya akan mengalami yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani tentu saja ada dua belah pihak ya, pihak yang satu dan pihak yang lain. Tapi kita lihat peperangan rohani ini dialami oleh siapa saja sih? Apakah oleh orang-orang yang menginjil? Apakah oleh hamba-hamba Tuhan saja? Atau oleh semua orang? Semua orang yang dimaksud ini siapa ya? Oke, kita akan baca Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Kita baca secara bergiliran ya. Efesus 6 ayat 10, 11 dan 12. Saya minta Karida bisa baca ayat 10, Koleo bisa baca ayat 11, dan Bang Tison baca ayat yang ke-12. Ya, Efesus 6 ayat 10, 11 dan 12. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat di sini akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi ketika kita mau kuat, kita tuh hanya bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam apa? Kekuatan kuasa-Nya. Jadi manusia itu nggak bisa kuat dari kuasa manusia itu sendiri. Manusia itu hanya bisa kuat dari kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini? Ya, kalau kita baca di perikop yang atas, ya perikop awal, itu berbicara tentang taat dan kasih. Ya, jadi ada satu perbuatan atau satu tindakan aktif yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, yang pertama adalah anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia. Tapi nggak cuma sampai di anak, ya. Terus Rasul Paulus membahas tentang bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, setelah dari bapak-bapak, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Terus yang keenam, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Terus kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Rasul Paulus menuliskan tentang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita lihat dalam satu perikop, ini sebenarnya sedang berbicara tentang apa sih? LAI memang memisahkan ya, kadang-kadang kita memisahkannya, oh ya udah ayat 1 sampai ayat 9 kita terpisah sendiri, ayat 10 sampai ayat ini terpisah sendiri. Padahal kalau kita melihat itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah atau peperangan rohani, tadi judul yang saya sebutkan ya, kan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Berarti kalau perlengkapan senjata tuh kita lagi perang ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya perang apa sih yang sedang kita hadapi? Perang tentang ketaatan dan kasih. Ya, jadi hal yang sering diserang oleh iblis adalah ketaatan dan kasih kita sebagai orang percaya. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa sebagai orang percaya, yang dilihat atau yang menjadi esensi dari kita adalah ketika kita taat dan kasih, memiliki ketaatan dan memiliki kasih. Ketaatan seperti apa? Kasih yang seperti apa? Rasul Paulus menuliskan di sini dengan gamblang sekali. Anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia. Itu untuk anak-anak. Bagaimana sikap mereka, hati mereka, ketaatan mereka dan kasih mereka kepada orang tua. Yang kedua adalah bapak-bapak. Nah, ini nggak ada ibu-ibunya ya. Dianggap bapak-bapak sudah mewakili orang tua. Karena ibu-ibu itu kan mengikuti apa kata bapak-bapak ya zaman dulu ya. Sekarang mah enggak ya, ibu-ibu udah mandiri sendiri ya. Nah, tapi kita lihat bahwa di sini mewakili ibu-ibu juga yang mewakili orang tua. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itulah ketaatan dan kasih orang tua, porsinya orang tua.
ya, ketaatan dan kasih orang tua yang harus ditunjukkan kepada anak-anaknya. Itu fungsi pertama dalam keluarga, antara anak dengan orang tua dan antara orang tua dengan anak. Kemudian yang kedua adalah apa? Ketika orang percaya ada di dunia kerja. Hai hamba-hamba. Nah, ketika kita jadi hamba, kita juga punya nih porsi ketaatan dan kasih kita. Apa? Taat sama Tuhan kamu, seperti kamu taat kepada Kristus. Gimana kamu bisa taat sama Kristus yang gak kelihatan sama mata jasmani? Ini Tuhan kamu yang ada di depan mata yang ngasih kamu gaji aja gak kamu taati. Tapi Tuhan bilang itu gak cuma takut biasa aja, gak cuma takut dan gentar. Nggak cuman ya taat-taat gitu ya, oh oke bos, yes man gitu, bukan. Tapi dengan apa? Dengan tulus hati. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, nggak asal-asalan. Ketika kita ngomong ke bos kita, iya pak akan saya kerjakan, itu kerjakannya dengan benar, bukan cuma sekedar kerja, bukan cuma sekedar ada gitu ya. Itu yang Tuhan mau, porsi orang percaya sebagai hamba-hamba, sebagai orang yang bekerja dalam bentuk taat dan kasihnya. Terus ditekankan lagi oleh Rasul Paulus bahwa jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus harus melakukannya dengan segenap hati, yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi Rasul Paulus menekankan, kamu kalau kerja, kerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, lakukanlah dengan segenap hati, dengan rela, seperti kamu sedang melayani Tuhan kamu, bukan seperti hanya melayani bos kamu gitu ya. Karena apa? Kata Rasul Paulus, setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau dia berbuat baik, dia pasti menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ini patut kita tempelin dalam hati kita ya, bahwa kenapa Tuhan bilang janganlah jemu berbuat baik, maka aku akan membalas 30, 60, 100 kali ganda. Itu tuh benar ya, karena Rasul Paulus mengatakan dengan yakin, baik kamu hamba maupun orang merdeka, artinya ya yang punya usaha sendiri gitu ya, bukan yang kerja sama orang. Kalau orang Israel zaman dulu kan dia punya pegawai ya, pegawainya disebutnya hamba gitu ya, atau kalau di situ mah mungkin asisten rumah tangga atau apa gitu ya. Tapi orang merdeka adalah ya si pengusahanya itu sendiri ya, orang yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, disebutnya orang merdeka. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, Rasul Paulus, kamu akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kenapa Rasul Paulus juga mengatakan jangan jemu berbuat baik. Biarlah semua orang melihat kebaikanmu supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan yang akan membalasnya. Mungkin bos kita nggak akan balas. Mungkin orang yang kita baikin nggak akan balas. Tapi Tuhan pasti balas. Belum tentu lewat orang itu juga. Bisa lewat orang lain. Ingat, upah kita berbuat baik hanya dari Tuhan. 30, 60, 100 kali ganda itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan. Dan belum tentu bentuknya materi. Oke, belum tentu juga bentuk mobil kayak rumah kayak belum tentu. Bentuknya bisa apa saja. 30 kali ganda damai sejahtera, 30 kali ganda daripada yang kita punya sekarang itu udah jauh lebih baik daripada kita punya uang 30 juta. Kita punya uang 30 juta tapi kita tidak damai juga buat apa? Damai sejahtera 60 kali lipat itu jauh lebih baik daripada kita punya 60 juta. Ya, 60 juta juga mungkin bisa bikin kita senang, happy, tapi dalam berapa saat sih? Dalam berapa lama? Sedangkan ketika kita punya damai sejahtera 60 kali lipat, lebih baik hidup yang damai, tidurnya nyenyak ya, daripada kita punya uang tapi kita nggak tenang hidupnya. Punya uang banyak kita nggak tenang hidupnya, takut ditipu orang atau nggak takut gimana ini kalau misalnya usaha saya gagal ini segala macam. Jadi jangan pernah menitik beratkan bahwa 30, 60, 100 kali ganda itu akan Tuhan lipatkan menjadi materi yang akan saya terima. Belum tentu itu. Mungkin juga bisa, tapi belum tentu itu ya. Jadi kita tidak mengecilkan bagian Tuhan untuk membalas atau untuk memberikan kepada kita berkat itu hanya dalam bentuk materi. Enggak, Tuhan bisa kasih kita semua ya. Buat apa kita punya banyak materi ya, tapi kita napasnya sesak napas, gagal ginjal, sakit mah terus-terusan, sakit gigi yang enggak stop-stop juga buat apa? Benar enggak? Yang terakhir adalah apa? Tadi itu hamba-hamba ya. Dan yang terakhir adalah Tuhan, berlakulah demikian kepada mereka dan jauhkanlah ancaman, perbuatlah demikian. Artinya apa? Tuhan juga kalau misalnya kamu ngasih kerjaan ke hamba, kasih kerjaan yang benar. Jangan asal, jangan ngaco gitu ya. Jangan seenaknya. Ya, terus jangan ngancem. Awas kamu ya nggak ngerjain saya pecat. Kalau kita orang Kristen, orang percaya, jadilah tuan-tuan yang benar bagi hamba-hamba kita. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan dia tidak memandang muka. Ketika kita semena-mena sama anak buah kita atau sama bawahan kita atau sama orang yang ada di bawah kita, subordinate kita, Tuhan yang akan membalasnya. Kalau perbuatan baik pasti Tuhan balas, apalagi perbuatan jahat. Ya, jadi kita jangan seenaknya, terutama ketika kita orang percaya, kita mempunyai bos orang percaya, orang Kristen, jangan seenaknya.
Kita juga kalau kita jadi bos, kita juga jangan seenaknya. Jangan sampai orang berkata, katanya orang Kristen, katanya majelis gereja, katanya pelayanan, kata-katanya kasar sekali di kantor. Kalau merintah orang kayak gitu. Karena itu, Rasul Paulus menyambungkan dengan perlengkapan rohani. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat sebagai apa? Kuat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya di mana? Di rumah. Sebagai anak dan orang tua harus kuat. Di mana lagi? Di kantor, di dunia kerja sebagai tuan dan bawahan harus kuat. Saya jadi anak, saya juga punya anak. Berarti saya udah jadi anak, saya jadi orang tua lagi. Oke? Nah, terus saya juga bekerja, saya punya bos. Saya juga punya subordinate, saya juga punya anak buah. Anak buah saya sekarang siapa ya? Ya, si Modi dan si Rida aja lah ya jadi anak buah saya. Nah, artinya apa? Keempat-empatnya ini ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sama, kita semua juga begitu. Apalagi saya mah komplit ya. Kenapa disambungkan dengan itu? Kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat sebagai apa? Kuat dalam mengerjakan hal-hal yang tadi. Mengerjakan ketaatan dan kasih itu. Karena itu yang selalu diserang oleh iblis. Disitulah letak peperangan rohani kita. Di ketaatan kita dan di kasih kita. Hawa gagal di mana? Di ketaatannya kepada Allah. Adam gagal di mana? Di ketaatannya kepada Allah. Balik lagi ke sini ya, ke peperangan rohani ini. Tuhan bilang kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya dalam apa? Dalam melakukan hal-hal yang tadi. Ya, ketaatan dan kasih. Sebagai orang-orang percaya, itu yang selalu diserang oleh iblis. Siapa sih orang percaya? Kita semua. Anak, orang tua, itu adalah orang percaya. Siapa lagi? Hamba. Tuhan itu orang percaya. Semua orang percaya apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita, apapun posisi kita. Iblis akan melihat itu. Iblis akan menyerang. Ya, karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita bukan melawan orang ya, tetapi kita melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan yang terakhir melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita bicara soal pemerintah-pemerintah, pemerintah yang seperti apa? Ya, kalau kita tadi sambungin sama taat dan kasih, pemerintah yang mana yang mau kita lawan? Pemerintah apa? Pemerintah dari kata Yunani yaitu arch. Jadi arch ini pemerintah-pemerintah. Setan menunjukkan pemerintah-pemerintah atas negara-negara di bumi. Pemerintah. Di dalam dunia gelap sana juga ada susunan. Ada ini ya, ada hierarki. Kenapa anak-anak kecil bisa ngelawan tapi sulit untuk menaati? Pernah nggak kalian perhatiin? Kenapa begitu gampang mengajarkan anak kecil untuk berbohong daripada anak kecil untuk setia? Karena memang pada dasarnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, natur kita udah dosa, lebih mudah melakukan dosa daripada kita melakukan kebenaran. Karena itu tadi Rasul Paulus bilang apa? Kamu kuat di dalam apa? Dalam kekuatan kuasanya. Tanpa kekuatan Tuhan akan sulit kita untuk melakukan kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Ya, firman Tuhan hari Minggu dikatakan kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Maka kita harus melakukan kebenaran. Tetapi akan sulit dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia melakukan kebenaran. Karena kita lebih menyukai melakukan kedagingan lah ya. Seperti yang hari Minggu dikatakan kan perbuatan daging. Itu lebih gampang dilakukan. Daripada kita berkata jujur, lebih gampang berkata bohong. Contohnya, nanti janjian sama kita ketemu jam 5 ya. Kita udah tahu nih kita nggak bisa tuh jam 5. Oke, nggak apa-apa. Oke, jam 5 ya. Padahal kita udah tahu kita belum tentu bisa jam 5. Tapi kita bilang oke, biar cepat. Kita awalnya ngomong biar cepat. Tapi pada dasarnya kita sedang apa sih? Sedang ngebohong. Apa sih susahnya kalau kita ngomong, aduh belum tentu bisa saya jam 5. Hanya karena malas menolak panjang lebar menjelaskan kenapa saya nggak bisa jam 5. Karena itu kita ngomong, oke, penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa itu dari kata Yunani yaitu exousia. Exousia itu artinya penguasa-penguasa. Artinya apa? Penerima kuasa yang membawa perintah dari si pemerintah-pemerintah itu. Jadi pemerintah di bawahnya ada penguasa-penguasa. Dia membawa perintah dari pemerintah-pemerintah di atas. Kemudian turun lagi ke bawah apa? Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Artinya apa? Kosmos kratoras. Ini menunjukkan kepada sistem pemerintahan atau ideologi yang ada di dalam dunia. Terakhir kepada apa? Roh-roh jahat. Pomeria artinya apa? Roh-roh jahat. Jadi garis depan iblis untuk melakukan semua aksi setan dan kejahatan di dalam hidup manusia.
Jadi setan juga ada jenderalnya ya. Jenderal nggak mungkin turun dalam berperang. Jenderal perintah kepada letnan, letnan perintah lagi. Jadi kita bisa lihat kenapa harus dilengkapi gini. Kenapa Rasul Paulus nggak ngomong ini. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setan-setan. Enggak. Tapi sama Rasul Paulus digamblangin pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan. Berarti lawan kita bukan cuma satu setan di bawah aja, tapi masih ada atasnya lagi, ada atasnya lagi, ada atasnya lagi. Karena itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita nggak bisa main-main melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara. Nggak bisa main-main. Karena itu Rasul Paulus bilang apa? Kita ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan hari yang jahat itu? Kan di sini udah jelas ya. Kamu harus kuat. Kenapa kamu harus kuat? Bagaimana kamu kuat? Kamu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke? Buat apa kamu mengenakannya? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis yang mana? Iblis yang bukan hanya darah dan daging, tapi ada susunannya. Ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat. Gimana cara ngelawannya? Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pertanyaannya, hari yang jahat itu kapan? Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita paham ya sampai di sini ya, bahwa peperangan kita setiap saat, berarti perlengkapan senjata Allah juga harus kita kenakan setiap saat ya. Bahwa ada tahapan-tahapan yang akan menyerang kita. Ya, jadi ada roh-roh jahat, dari situ ada penghulu, ada penguasa, ada pemerintah, dan itu semua yang harus kita lawan. Nah, itu kita tidak bisa sekalipun sedikit pun kendor kan, yang namanya penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, di mana ada udara, disitulah ada mereka. Jadi kapan kita harus mengenakan? Setiap saat, setiap waktu. Ya, tidak ada kata istirahat bagi seorang tentara Allah. Ya, kalau kita melihat anak, orang tua, tuan dan hamba itu menceritakan tentang apa? Tentang kehidupan bermasyarakat. Ya, kehidupan yang terjadi saat ini di dunia, di masyarakat yang ada. Di mana kita? Di situ, di dalam situ. Jadi kalau gitu kapan kita harus mengenakannya? Setiap saat. Pada saat kita menjadi masyarakat yang ada di dalam dunia ini, disitulah kita harus mengenakan senjata Allah. Karena disitulah selain ada masyarakat, disitulah ada setan-setan, iblis-iblis, penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat. Ya, karena itu seperti kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Oke, aman semuanya. Di next kita akan belajar lagi lebih dalam tentang senjata Allah. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini saja. Oke, Om Yosua, sekalian tutup dalam doa ya, Om. Oke, Ci. Terima kasih buat rekan-rekan, teman-teman. Kita sudah sharing bersama lewat daripada materi kita hari ini. Sungguh sangat luar biasa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh bersama bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami lewat daripada pembahasan kami mengenai materi hari ini hingga kami boleh semakin hari iman kami semakin bertambah, pengetahuan kami akan kebenaran firman Allah semakin bertambah, dan kami tidak gampang digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan daripada hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menjadi host kami, demikian juga kami yang terhubung di dalamnya ya Tuhan, dan bagi rekan-rekan kami yang belum bisa hadir, supaya di hari-hari berikutnya kami boleh bersama. Lebih-lebih gembala sidang kami yang tetap menaungi kami. Tuhan Kau berkati, berikan umur panjang, berikan kesehatan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila sebentar kami beristirahat, Tuhan, kami serahkan peristirahatan kami dalam tangan-Mu, supaya esok hari dapat kami melakukan aktivitas kami kembali, dan melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, dan berkat-berkat yang daripada melimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.